Biologi sel. Sel itu adalah unit dasar struktur seluruh makhluk hidup. Terus, sel itu dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu kalau prokariotik itu ada selaput membran. Selaput membran kayak gini. Ini tuh prokariotik tidak ada, prokariotik itu tidak ada selaput membran, tidak ada intinya, tidak ada yang bulat-bulatnya. Sedangkan kalau eukariotik itu ada selaputnya, ada selaput membrannya, ada inti selaputnya. Terus kalau eukariotik itu biasanya termasuk sel hewan dan sel tumbuhan kayak ini. Nah, struktur sel sendiri itu ini. Kita sebutkan fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama ada membran plasma. Membran plasma itu ada dua, membran sel sama dinding sel. Kalau membran sel itu ada di semua sel. Kalau dinding sel adanya cuma di sel tumbuhan atau di sel prokariotik saja. Sedang dinding sel itu fungsinya untuk perlindungan sel dan mempertahankan bentuk sel. Terus kalau membran sel itu fungsinya sebagai pelindung juga, tapi ini kan di bawahnya, di dalamnya dinding sel ya. Terus fungsinya itu sebagai alat transportasi atau keluar masuknya zat-zat atau pertukaran zat untuk keluar dan masuk ke dalam sel. Dan membran sel ini memiliki tersusun atas 50% protein dan 50% lipid. Oke, bentuknya ini membran sel. Yang bulat-bulat ini itu yang di atas itu hidrofilik, yang bersifat suka air. Kalau yang ini, yang panjang-panjang ini, itu namanya hidrofobik. Itu hidrofobik, sifatnya hidrofobik yang ekornya ini. Yang ini dua itu fosfolipid. Oke. Terus yang ini itu protein perifer. Protein perifer ini letaknya cuma ada di salah satu permukaan aja. Sedangkan protein integral ini dia bisa tembus sampai ke atas ini, ke kulit lipidnya ini. Terus yang ini, yang 4 ini, yang kecil-kecil itu namanya kolesterol. Terus yang di sini ini yang di hidrofiliknya ini, di atas hidrofiliknya ini namanya glikolipid atau gula yang ada di lipidnya ini. Kalau yang ini glikoprotein, itu gula yang ada di permukaan protein tadi. Begitu. Terus kita lanjut ke nukleus, inti sel. Nukleus itu ini nukleus. Nukleus ini sebagai metabolisme, dia banyak mengandung materi-materi genetik kayak RNA, DNA, berfungsi sebagai proses metabolisme, terus tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Terus ini terbagi jadi membran nukleus. Membran itu ini yang hitam-hitam, terus matriksnya ini yang putih-putih, itu cairan inti yang ada ini cairannya itu protein. Terus ada nukleus, yang nukleolus itu intinya yang titik hitam ini di dalamnya, itu anak inti. Di sini tuh banyak mengandung kromosom
untuk menentukan ciri sel, mengatur bentuk sel, atau menentukan generasi sel selanjutnya. Terus selanjutnya kita ke sitoplasma. Sitoplasma itu ini kan, ini itu sitoplasma. Nah, dalamnya sitoplasma ini mengandung banyak organel-organel. Inilah organelnya nih. Ini organelnya mitokondria, ribosom, dan lain-lain. Kita ini ya. Sitoplasma itu terdiri dari sitosol, terus sitoskeleton. Ini itu yang di pinggir-pinggir ini itu cairan. Terus kita ke organel-organelnya, yaitu yang pertama mitokondria. Mitokondria ini mengandung enzim dan tugas ini adalah penghasil energi. Oke, respirasi sel yang tugasnya menghasilkan energi. Mitokondria ini bentuknya gini. Ini membran luarnya yang halus ini, terus ini bentuk yang keriting-keritingnya itu namanya kristal, terus yang di dalam ini namanya matriks. Oke, dia ini menghasilkan energi untuk energinya itu berupa ATP. Oke, yang kedua ribosom. Ribosom itu yang bulat-bulat, ada itu bulat-bulat. Oke, bulat-bulat yang tersusun dari protein dan RNA. Ini fungsinya untuk mensintetis protein. Ini letaknya menyebar di sitoplasma dan ada juga yang menempel di retikulum endoplasma. Ini. Terus yang ketiga retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum yang kasar itu yang ini, yang di bagian sekitar membran inti. Kalau yang halus itu ini, mana sih, ini yang di bagian sini, ini kasar, ini halus. Nah, tugasnya retikulum endoplasma ini sebagai tempat transportasi protein. Ini kan ditempelin sama ribosom ya, yang retikulum endoplasma kasar, bersifat berfungsi sebagai transport protein. Kalau yang halus itu sebagai tempat penghasil atau tempat berkumpulnya enzim yang dapat mensintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Terus yang keempat badan Golgi. Badan Golgi itu yang ini, yang kayak lorong-lorong ini, lipatan-lipatan. Badan Golgi itu fungsinya sama seperti ginjal. Oke, ini bentuknya kantung, kayak kantung berlipat-lipat gitu. Terus, karena seperti ginjal, ini berperan aktif dalam sistem sekresi. Oke, terus sekresi. Lalu badan Golgi ini menghasilkan lisosom. Nah, lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Oke. Terus kita ke yang nomor 5, lisosom. Ini lisosom fungsinya untuk pencernaan. Lisosom ini biasanya banyak terdapat di sel-sel darah, leukosit, limfosit, dan monosit. Lisosom ini berperan sebagai imunitas, untuk menguatkan imun dan membantu masukkan sel-sel yang luka untuk digantikan kembali dengan sel-sel yang baru yang bernama autofagus. Oke. Terus yang keenam vakuola. Vakuola ini biasanya di sel tumbuhan. Ini vakuola, ini yang putih-putih ini besar. Kalau yang di hewan sebenarnya ada, cuma kecil. Oke. Vakuola ini berisi kayak kantung gitu, rongga yang berisi cairan yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dari sisa metabolisme. Oke.
Vakuola. Sebenarnya vakuola itu terbagi ada tiga sebagai penyimpan makanan, terus sebagai apa lagi ya, pokoknya ada, nanti kita bahas ulang. Oke. Terus yang ketujuh, plastida. Oke, plastida ini hanya ada pada sel tumbuhan. Plastida ini pigmennya ini klorofil, kloroplast, plastida. Oke, plastida, kloroplast. Tahu kan kloroplast untuk bantu fotosintesis itu. Kloroplast itu yang zat hijau tumbuhan, terus ada yang karotenoid, zat warna kuning tumbuhan. Oke, yang kedelapan, sentrosom. Nah, sentrosom ini adalah sel yang hanya dimiliki, organel yang hanya dimiliki pada sel hewan yang berfungsi sebagai pembelahan sel. Ini sentrosom ini bagian dari sentrioil ya. Sentriol sama sentrosom sama aja. Terus yang terakhir ada badan mikro. Badan mikro ini biasanya ini sih ada di sel tumbuhan. Oh, tidak juga. Dua jenis itu perioxisom adanya di sel hewan yang berfungsi sebagai menguraikan senyawa hidrogen perioksida. Oke, habis struktur sel, kita ke mekanisme transformasinya. Yang tadi kan, yang ini. Oke, kita ada dua. Mekanisme transportasi zat itu ada dua, transport pasif dan aktif. Kita ke pasif dulu. Pasif itu transport yang tidak memerlukan energi. Oke. Ini karena dia udah sama gitu, tidak ada perbedaan konsentrasi, dia sudah sama dengan kayak dia udah ya pokoknya itu. Nah, di sini kita punya difusi. Oke, difusi itu kita punya difusi yaitu perpindahan zat tinggi kental ke hipertonis. Hiper itu artinya banyak, maksudnya zat-zatnya itu banyak daripada airnya, jadi dia kental menuju ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Oke. Difusi ini biasanya kayak tinggi ke rendah. Ini biasa difusi ini kayak contohnya masukin garam ke larutan air. Nah, itu difusi. Oke, garamnya kan itu hipertonis ya, tinggi kadar zatnya, terus dimasukkan ke dalam air yang kadar zatnya rendah, ya udah jadinya itu namanya difusi. Terus kita lompat dari ini, ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu yaitu difusi yang dibentuk oleh protein. Gini, difusi ini itu lewatnya protein penifer. Jadi karena membran sel ini yang sifatnya semi permeabel tadi, jadi ada zat-zat yang hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk. Nah, zat-zat yang yang anunya banyak, kayak mengandung senyawa banyak gitu, itu nanti lewatnya sini protein. Kalau molekulnya cuma sedikit, kayak cuma satu, kayak CO2, O2, itu bisa masuk sini lewat sini. Tapi kalau kayak NO2, CO2, H6, bla 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 yang banyak
molekulnya itu lewatnya sini, lewat protein. Nah itu namanya difusi terfasilitasi, kayak glukosa gitu-gitu kan banyak molekulnya. Oke, terus yang ketiga itu ada osmosis. Osmosis itu perpindahan sel larutan rendah cair ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Ini osmosis ini contohnya telur asin. Oke. Nah, ini tekanan Turgor. Nah, ini tuh lambang C atau water potensial yang satuannya kPa, kilopascal. Oke, kita lihat di sini ada parameternya. Pekat itu kalau di sini cair, makin kesini makin pekat. Oke, di sini ada contoh, ada apa, cairan A ini itu zatnya sinya itu water potensialnya itu min 10 kilopascal. Oke, ini min 500 kPa, terus yang ini 250 kPa. Nah, ini kita contohin osmosis ya, yaitu perpindahan dari zat rendah ke tinggi. Ini pekat, ini rendah, ini tinggi. Oke, jadi yang rendah ini, yang cair ini akan masuk ke yang akan berpindah ke yang tinggi. Yang A ini, yang 10K ini, yang min 10 ini akan diserap oleh yang min 250. Terus sama halnya ini, min 250 ini akan diserap sama min 500 ini, karena kan lebih cair ya daripada ini yang lebih pekat. Yang lebih pekat nanti, pokoknya yang lebih pekat itu akan menyerap yang lebih cair. Yang ini juga A nya diserap oleh B, seperti itu pekat. Nah, oke. Terus pada hewan ini ya, contoh ini min 10 ya, ini zat hewan ini sifatnya cair. Oke, hipotonis, cair. Terus lingkungannya ini hipertonis. Nah, nanti kan ini keluar ya, zatnya ininya nanti itu mengkerut, itu namanya hipertonik, namanya krenesi. Oke, krenesi. Kalau terus ini masih hewan juga, misalnya zat yang hewannya ini hipertonik, tapi terus lingkungan sekitarnya itu hipotonis. Nah, yang di dalam ini nanti nyerap yang di luar ini. Jadi yang sel-sel hewannya ini yang di dalam itu nanti tambah besar karena menyerap air. Nah, jadi makanya nanti lama-lama jadi ini pecah. Nah, pecah ini namanya lisis. Kan ini menyerap turgid itu tegang, nanti dari tegang kan jadi hancur, ini namanya lisis. Oke, kalau pada tumbuhan itu plasmolisis. Kalau tumbuhan itu misal ini ya, ini tumbuhannya hipotonis, terus luarnya hipertonik. Oke, nanti ini yang ini itu mengkerutnya tumbuhan itu namanya plasmolisis. Oke, terus misal kalau contohnya lagi, kalau pada tumbuhannya hipertonik, terus lingkungan sekitarnya hipotonis, itu nanti sama kayak hewan tadi, meresap terus jadinya tegang, turgid. Ini tadi turgid kan, tapi bedanya tumbuhan ini ada pelindungnya, ada dinding sel, jadi dia mempertahankan, ada pelindungnya gitu, jadi turgid.
Oke, begitu. Nanti kita lanjut yang ini. Oh, sorry. Belum ada, belum. Ini transport aktif. Ini transport aktif itu pompa endositosis persibunukan. Ya, nanti kita bahas lagi.